Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini, sebagaimana banyak informasi yang beredar bahwa pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara ini tanpa seleksi tes. Nah, di sini ada pertanyaan Bapak Ibu, kalau pengangkatan usia 35 tahun ke atas sebagai ASN itu tanpa tes, lalu bagaimana dengan nasib honorer muda di tahun 2023? Tentu ini adalah satu hal yang perlu kita ketahui apa kira-kira opsinya atau apa jawabannya. Nah, Bapak Ibu, simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Unius ID mencatat satu informasi terkait dengan pengangkatan honorer di tahun 2023, di mana di tahun 2023 membawa kabar baik bagi tenaga honorer di seluruh wilayah tanah air Indonesia. Dengan adanya undang-undang yang dirancang untuk mengubah status honorer menjadi aparatur sipil negara atau menjadi ASN, inilah yang merupakan kabar gembira untuk Bapak Ibu honorer di tanah air. Impian indah menjadi aparatur sipil negara yang selama ini diidamkan oleh tenaga honorer yang berusia di atas 35 tahun akhirnya menjadi kenyataan. Usia 34 hingga 46 tahun menjadi rentang usia yang pantas dan layak untuk menjadi bagian dari aparatur sipil negara. Perubahan ini memberikan harapan besar bagi tenaga honorer, terutama para honorer yang berusia 35 tahun ke atas. Kenapa? Karena pada dasarnya, kalau sudah melebihi usia 35 tahun, maka tidak bisa lagi mengikuti seleksi tes CPNS. Lalu dengan informasi ini, maka jelas bahwa peluang besar untuk para honorer yang usia 35 ke atas itu sangat ideal untuk diberikan kepada mereka karena memang mereka tidak bisa lagi mengikuti seleksi secara umum untuk calon pegawai negeri sipil. Jadi mengingat tes calon aparatur sipil negara CSN menjadi kendala bagi honorer usia tersebut, maka pengangkatan honorer sebagai pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes menjadi prestasi yang luar biasa. Pemerintah telah mengumumkan bahwa jalur khusus untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes. Jadi rincian aturan ini akan segera diungkap melalui rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN. Jalur khusus ini memberikan penghargaan kepada mereka yang telah bekerja dengan dedikasi di instansi pemerintah, meskipun hanya mendapatkan honor di bawah rata-rata. Ada 6 bidang yang menjadi prioritas pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes. Jadi, 6 bidang ini Bapak Ibu saya tidak uraikan lagi di sini, karena memang Bapak Ibu sudah tahu dan sudah banyak memperoleh informasi dari berbagai sumber bahwa 6 bidang tersebut yang diprioritaskan yaitu meliputi honorer bidang pendidikan, honorer bidang kesehatan, honorer teknis administrasi, honorer di bidang penyuluhan, pertanian, dan honorer lainnya. Jadi, 6 bidang honorer ini diprioritaskan menjadi aparatur sipil negara. Ingat satu hal, yaitu bila RUU ASN sudah disahkan menjadi undang-undang ASN yang sah dan resmi. Jadi kemungkinan sepanjang RUU ASN belum disahkan secara resmi, maka jelas impian untuk menjadi aparatur sipil negara dengan catatan
menjadi calon pegawai negeri sipil itu tidak bisa. Maka kemungkinan sepanjang RYSN belum disahkan, maka jelas Bapak Ibu honorer bisa digiring untuk menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K. Jadi terkait dengan RYSN, Bapak Ibu silakan doakan kiranya perjuangan para perwakilan honorer di tanah air yang telah disampaikan kepada pemerintah dan juga para DPR RI, semoga hal itu selalu menjadi beban atau PR pemerintah untuk memikirkan kira-kira bagaimana solusi para honorer bisa terangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai negeri sipil. Kalau mungkin bisa dikabulkan di tahun 2023 tahun ini, betapa senangnya Bapak Ibu honorer, tetapi pada intinya semuanya adalah kembali kepada pemerintah. Namun jangan berkecil hati kalau RUASN masih belum disahkan. Mohon bersabar Bapak Ibu, silahkan ikuti seleksi ASN dalam arti pegawai pemerintah dan penjagaan kerja atau P3K. Demikian dengan Bapak Ibu honorer yang diangkat tanpa seleksi tes, silakan lengkapi berkasnya karena sesuai dengan apa yang telah disampaikan sebelumnya bahwa sekalipun para honorer ini nantinya diangkat menjadi ASN P3K tanpa seleksi tes, maka jelas ada seleksi yang wajib dilalui, yaitu seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi berkas Bapak Ibu honorer selama mengabdi menjadi honorer. Seterusnya, pastikan bahwa data Bapak Ibu telah terdaftar dan telah lolos verifikasi BKN. Karena itu nanti yang akan menentukan Bapak Ibu untuk diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2023 tahun ini. Demikian informasinya. Semoga impian Bapak Ibu honorer untuk menjadi pegawai negeri sipil ataupun menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk melanjutkan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah, baik di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah, bisa terwujud dalam waktu yang cepat. Namun satu hal, sebagaimana informasi yang telah kita sharekan melalui channel ini juga bahwa bila Bapak Ibu honorer sudah diangkat menjadi ASN P3K, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk melanjutkan pekerjaan di instansi pemerintah, yaitu tingkatkan segala daya, tingkatkan segala kemampuan, tingkatkan kompetensi, dan tingkatkan pengetahuan. Supaya dalam hal melaksanakan kegiatan publik bisa sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemerintah. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.